Apa kabarnya malam ini Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa, amin. Dengan iman katakan bersama Yesus aku luar biasa, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan, wuh. Coba lihat kanan kirimu Bapak Ibu Saudara sampai ke belakang. Kasih tahu kanan kirinya, katakan tetap semangat, masih ada Yesus. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, sorakan, wuh. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dibantu oleh multimedia. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama menyaksikan POP. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya
karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sorakan, Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-8 tahun 2023. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada sampai malam ini, sungguh Tuhan kami mengaku di hadapan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus atas hidup kami. Makasih Tuhan atas kepercayaan-Mu atas kami. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah malam hari ini di tempat ini ya Tuhan. Biar hari ini Tuhan ketika kami beribadah kami boleh merasakan perjumpaan dengan Engkau di tempat ini. Ora labatakan nasyandara labara 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 laba. Ora labatakan ara labara labara laba. Sungguh hati kami rindu kepadamu Tuhan. Kami haus Tuhan, kami lapar atas Tuhan. Ora labaya syandara labara labara laba. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami mengangkat tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan turun tangan dengan segala kemuliaan-Mu. Engkau mengerti setiap isi hati anak-anak-Mu malam ini. Yang datang ke tempat ini beribadah, merindu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oralabaya syandara labara 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 laba. Oralabara labara 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 laba. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Oralabaya syandara labara labara laba. Seperti firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami. Kami tanggalkan setiap kesombongan kami. Kami tanggalkan setiap pengalaman kami. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Horalabaya syandara labara laba. Horalabaya syandara laba. Dan kami tahu Kau menerima kami. Horalabaya so. Kami datang ya Tuhan, membawa hidup kami di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara mulai angkat suaramu kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Horalabaya syandaramo. Oh yaralabaya sando. Betapa baiknya Engkau. Betapa dahsyat pertolongan-Mu Tuhan. Yang kami lihat, yang kami rasakan, yang kami terima, semuanya adalah hal yang baik daripada-Mu. Horalabaya syandaralaba. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Horalabo. Kami terpesona kepada-Mu Tuhan. Horalabaya so. Haleluya. Shandarala barala barala. Shandarala bala 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 bala. Shandarala bo. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh. Shandarala bala bala wala wala wala. Dan kami sebentar lagi beberapa bulan ke depannya Tuhan akan meninggalkan tahun 2023. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami sampai di sana, kami akan lihat sungguh betapa dahsyatnya Kau dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus ada di sana bersama dengan kami. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku,
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan. Ini pengakuan kami malam ini Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Yes Lord. Amin. Kekuatanku, sukacita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sebab Kau satu-satunya kekuatan kami. Engkaulah kekuatan, tidak ada yang lain Tuhan. Tempat perlindungan, ya Tuhan, saat badai menerpa. Dengan iman kami, aku tak akan goyah. Yes Lord, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, ya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Yes Lord, yang rindu. Oh Yesus, dari bumi, begitu besarnya kasih. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Ya Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, ya Tuhan, besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Saudara sendiri katakan, sejauh langit, sejauh langit. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang rindu.
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Walau kadang kami gak sadar Tuhan, sungguh betapa Kau mengasihi setiap kami, betapa Kau memperhatikan kami. Oh, kasih-Mu tak terhingga ya Tuhan. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Mari masing-masing mulai sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia dengan cara yang kau mengerti untuk menyembah Tuhan. Ini antara kita dengan Tuhan Yesus malam ini. Hodalabaya syandaralabaralabaralab. Tidak ada kasih yang lebih besar dari yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Hodalabaya syandaralabaralabaralab. Kau satu-satunya pribadi yang mengasihi kami tanpa batas. Walau kadang kami sering meragukan Engkau Tuhan, tapi dengan setia Engkau terus menolong kami. Engkau memperhatikan kami, Engkau memperdulikan kami. Mana ada kasih seperti itu yang kami terima ya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, kasih-Mu tak terhingga. Kasih-Mu begitu dalam bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan kami, Engkau memperdulikan hidup kami. Betapa dahsyat Kau ya Tuhan. Tuhan Yesus, sejauh langit dari bumi ya Tuhan, ya penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu, Yesus. Dari bumi, begitu besar ya Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatan, amin, sukacitaku. Oh Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku selama-lamanya. Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya.
baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Yes Lord. Dia Yesus baik. Engkau baik. Dia Yesus baik. Engkau baik. Dia ya Tuhan. Dia baik. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Ya Yesus baik. Engkau baik. Yesus baik. Ya Ia buat. Saudara sendiri sambil tepuk tangan katakan, ya Yesus. Tuhan Yesus, kau tetap baik. Apapun yang kami alami, kami berkata, Tuhan Yesus baik. Ya Yesus, kau baik. Dia baik buat saya. Oh, kau baik. Yesus, kau baik. Engkau sangat baik. Yesus baik. Amin. Yesus. Ya Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Oh Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Dia baik buat saya. Dia buat saya. Tuhan Yesus baik buat saya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sorakan haleluya. Dan kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik bagi kami. Yang setuju dengan saya katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Sorakan. Biar hari-hari ini di jalan-jalan, di rumah-rumah, di tempat kita tinggal terjadi penuaian besar-besaran. Katakan amin. Tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dahsyat. Kau dahsyat Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa saudara dan saya. Amin. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi amin. Sukacita pujian dan tarian. Ya Tuhan melawat. Sorakan Yesus dahsyat. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan ya Allah datang melawat negeriku. Katakan kanan kirimu, gunung-gunung
dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya ya semua akan menjadi amin. One, two, three. Sukacita, puji dan tarian, kota dan penduduknya, Tuhan melawat negeriku. Sorakan, semua bersukacita, amin. Kita mau sama-sama pakai gerakan. Angkat kaki kanan, tes dulu. Kaki kanan, kaki kiri, amin. Boleh sama-sama bergandengan tangan. Sama-sama bergandengan tangan kanan kiri, amin. Sukacita, pujian, asik dan tarian, ya kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian, kota dan penduduknya. bergembira semua. Tuhan melawat Sambil lompat kata sukacita, pujian dan tarian, di jalan-jalan, kota dan penduduknya. bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian Di rumah-rumah dan tarian, di jalan-jalan, ya kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Sukacita, pujian, ya dan tarian di jalan-jalan, Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Katakan kanan kirimu, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Cari 5 orang, katakan Tuhan Yesus baik bagi kamu. Tuhan Yesus baik bagi kamu, dan bagi saya. Sebab Allah bangkit, kita semua bangkit. Yes. Katakan amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, sama-sama dengarlah panggilan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu Amin. untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu ya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang sama-sama. Nyatakan kebenarannya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut. Yes, Tidak mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. pada segala rasa. Sama-sama katakan Raja. Sorakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi sekarang hari-hari ini. Yes, Berdiri bagi Indonesia, umat pemenang, bukan bang. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bang. Nyatakan kebenaran Yes, sampai setiap lutut terjadi dalam nama Yesus. mengaku. Ya, Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Ya, umat pemenang,
kan bangkit. Yes Lord, sampai setiap lutut. Ya, Yesus Kristus, Kau Raja. Kau Tuhan. Ya Yesus. Yesus, sebab Kaulah Raja. Raja. Sorakan. Ketika kita antusias meresponi Tuhan, dan Tuhan akan meresponi saudara dan saya, katakan amin. Sebelum dulu kita sama-sama berkatakan, DNA gereja kita itu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Marilah berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami sama-sama siap mendengarkan tuntunan demi tuntunan Tuhan buat kami. Untuk ke depan ini kami melangkah-langkah sama-sama mengikuti derap langkahnya Tuhan. Ini kami Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan memberkati kami menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kami semua sama-sama diberkati dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan, yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Sambil angkat tanganmu, katakan, siapakah kami? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang kurasa, ya Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, ya Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji
dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan selain puji, selain puji dan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Uralabaralabaralabaralabaralaba sandaralabaralaba. Uralabatakanaralaba sikid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 i. Uralaba sandaralabaralaba. Inaralatakanaralaba sakanaralabaralabaralaba. Uralabakanaralabaralabaralabaralaba. Sid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 i. Uralabatakanaralabaralabaralabaralaba. Sikidididididi. Inaralabatakanaralabaralabaralaba. Siapakah kami ini ya Tuhan? Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, terlalu baik, teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan kalau Kau kumpulkan kami malam hari ini. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Kau hadir. Kalau Yesus hadir sesuatu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, yang susah diburkan. Bahkan yang terbeban Tuhan mau angkat bebannya. Kami percaya Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami percaya Tuhan. Urapan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu menyertai kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Tiba sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa. Berkati kami, pakai kami semua Tuhan. Dari mulai depan, belakang, kiri, kanan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah, berbicaralah pada kami. Kami hanya mau mendengar Tuhan. Segala hormat puji syukur hanya bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan-Nya. Saya boleh ada sebagaimana ada. Terima kasih juga buat Bapak Gembala, Pak Sulis, Ibu Titi, seluruh pengerja dan jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, malam hari ini saya mau sharing tentang satu tema, bebas dari rasa takut. Bisa enggak ya kita bebas dari rasa takut? Takut sebetulnya manusiawi ya. Kalau kita enggak punya rasa takut malah jadi enggak benar juga. Tapi malam ini saya mau berbicara tentang takut yang Tuhan enggak kehendaki. Kita takut misalnya sampai ketakutan itu mengintimidasi kita, menguasai hidup kita sehingga kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa melakukan aktivitas, kita nggak bisa baca firman dan sebagainya. Di dalam Alkitab terdapat seratusan ungkapan jangan takut, bahkan 108 ungkapan jangan takut. Ada yang bilang 365 ungkapan, artinya sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Janganlah takut, jangan khawatir, jangan kecewa. Kira-kira seperti itu. Tapi namanya manusia ya. Saat kita mungkin dalam keadaan baik-baik aja kita nggak takut. Semuanya dalam keadaan aman-aman kita nggak takut. Tapi saya percaya malam hari ini kita akan bebas dari rasa takut. Kita harus punya rasa takut yang memang takut akan Tuhan, takut akan dosa. Takut nggak masuk surga. Banyak sekali kita takut karena apa? Masa depan kita. Tentang pekerjaan kita. Tentang usaha kita, bahkan tentang jodoh kita takut. Tapi malam ini saya coba mau kasih tahu bahwa
Jangan takut. Ada beberapa alasan yang nanti saya mau kasih tahu bagaimana kita coba keluar dari rasa takut itu. 1 Timotius 2 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya takut itu bukan dari Tuhan. Ya. Takut itu bukan dari Tuhan. Saya masih ingat 3 tahun kita mengalami pandemi, ya. Kita semua takut. Kita sekarang ada bebas nggak pakai masker, tapi sebelumnya waduh pakai masker. Mau kemana-mana juga takut, ya. Berita di WA banyak yang meninggal, ya. Bunyi sirine kiri kanan kita udah takut, siapa lagi yang meninggal gitu. Ya. Mungkin juga hamba-hamba Tuhan juga banyak yang dipanggil. Dipanggil karena memang sudah selesai tugasnya. Buat kita yang masih ada tugas. Berubah paradigmanya. Orang yang nggak biasa olahraga, siang-siang jemur. Saya juga ikut jemur sampai jam 1 siang. Udah kayak kerupuk, bolak-balik seperti itu. Yang nggak suka olahraga. Naik sepeda, saya sampai nggak pernah biasanya olahraga naik sepeda, sampai saya diajak naik sepeda sampai ke puncak. Cuman untuk apa? Katanya supaya imun kita kuat. Itu ya. Berangkat jam 7 pulang jam 12. Padahal kalau imun kita mau kuat, kita bersandar pada Tuhan, berdoa, baca firman. Banyak orang meninggal itu bukan karena, ya memang karena virus. Ya, karena komorbid. Tapi yang jadi masalah mereka yang ketakutan. Nggak bisa tidur. Ada teman saya begitu ngedengar teman baiknya meninggal, dia stres. Stres menyebabkan nggak bisa tidur. Imunnya lemah, kena COVID. Sampai luar biasa itu dirawatnya, waduh kita bersyukur ya, kita semua dilewati masa-masa seperti itu karena ada Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya kalau kita boleh ada sampai detik ini, bukan karena kuat gagah kita. Karena Tuhan Yesus itu semuanya. Enggak ada yang amin ya, ada cuma satu orang. Jadi paradigmanya itu berubah. Takut. Ya, begitu di rumah kita ada yang batuk kita curiga, aduh. Jangan-jangan. Langsung di swab. Ya. Kalau udah di swab positif udah langsung kita hindari dan sebagainya. Kita semua pernah punya rasa takut dan sampai saat ini pun kita punya rasa takut. Tapi ada kabar gembira malam hari ini, bagaimana kita bebas dari rasa takut. Nah, ketakutan yang kita alami sama juga yang dialami sama bangsa Israel. Di dalam pengasingan, di dalam pembuangan, bangsa Israel takut, gelisah, berteriak sama Tuhan, minta supaya dibebaskan dari ketakutan. Bangsa Israel juga manusia juga seperti kita, tapi ada rasa takut. Dia berdoa memohon kepada Tuhan sampai satu ketika Tuhan mengirimkan nabinya Yesaya. Ya. Untuk memberikan kekuatan, semangat untuk menghibur bangsa Israel. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin dengan suara keras. Jangan takut. Kalau Pak Jokowi bilang, Handoko jangan takut, saya nggak percaya. Karena Pak Jokowi nggak kenal saya, apalagi saya juga nggak kenal Pak Jokowi. Tapi kalau Tuhan yang bilang jangan takut, saya percaya. Tuhan yang kita sembah itu berkata kepada kita jangan takut. Karena kita punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Satu kali di tahun 98,
ya, di Armenia terjadi gempa bumi yang dahsyat. Yang menelan 500.000 orang terluka, 50.000 meninggal. Setelah kejadian gempa itu, ada koran lokal menceritakan tentang sebelum kejadian itu. Ada seorang bapak mengantarkan anaknya ke sekolah. Ya, sampai di sekolah, kemudian dia bicara dengan have a nice day, see you, kira-kira gitu. Yang kira-kira artinya GBI 3 raksa, wow keren, kira-kira gitu. Dikatakan bahwa nanti kita ketemu lagi. Seperti itu, kemudian ayahnya berangkat ya untuk menuju ke kantor. Setelah perjalanan gak jauh, tiba-tiba gempa bumi dahsyat. Dia lihat dari kaca spionnya, itu gedung-gedung semua hancur. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memutarkan mobilnya berbalik untuk ke tempat anak-anaknya sekolah. Kemudian apa yang terjadi? Dia berusaha, mobil masih nyala, dia turun, dia cari di mana ruangan kelas anaknya ada. Dia coba mengangkat puing-puing, dia coba dengan rasa cemas. Sampai seorang sekelilingnya mengatakan begini, percuma Bapak, ya nggak bakalan ketemu, percuma. Tapi orang tua ini, bapak ini, ayah ini selalu berusaha dan terus berusaha. Sampai satu ketika selama beberapa jam kemudian ada suara dari dalam. Wah ini dipikir ini ruangan kelas anaknya. Dia minta tolong kepada orang-orang sekitarnya, dia coba angkat, dia coba bangun. Ada 13 anak di dalamnya, salah satunya anak dari ayah ini dan satu ibu. Wow, anak ini datang langsung memeluk ayahnya. Memeluk ayahnya, sampai ayahnya tanya, bagaimana kamu bisa bertahan sekian lamanya? Bagaimana kamu bisa bertahan beberapa orang sedangkan yang lain sudah mati? Anaknya cuma bilang ke teman-teman yang lain, di 12 teman-temannya sama ibu guru, dia cuma bilang, jangan takut, jangan takut. Ayahku, bapakku, orang tuaku akan datang. Dia cuma yakinkan seperti itu. Itu yang memberikan kekuatan. Kalau bapak di dunia aja begitu memperhatikan anaknya, apalagi bapak kita di surga. Saya nggak tahu pergumulan apa. Mungkin saat ini kita sedang dalam pergumulan keuangan. Mungkin juga dalam keadaan anak sekolah yang mau masuk sekolah, ada yang anak mau masuk kuliah, ada yang mau bayar kontrakan, ada yang cari jodoh dan sebagainya. Dengar malam hari ini, Yesus katakan jangan takut karena aku menyertai engkau. Yesus dahsyat. Memang gak mudah ya kalau kita bilang, ya itu yang tadi saya bilang, saat besok udah mesti bayar SPP, saat besok harus udah membayar hal-hal yang lain, gak gampang gitu loh. Dengan kita takut juga kita gak bakalan merubah keadaan. Dengan kita merasa takut, khawatir, malah kita jadi gak bisa berdoa, kita gak yakin kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita gak yakin Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13, demikian firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Enggak ada yang amin. Kayaknya masih ragu ya, tegang banget kayaknya. Bagaimana kita bisa nggak takut? Bagaimana kita nggak bimbang, ya kan? Anak udah ditagih nih, udah mau kuliah dan sebagainya. Satu kali, ya hamba Tuhan juga masih manusia, ya masih punya rasa takut juga. Jadi saat anak saya sekolah dan mau kuliah itu saya sempat juga ada rasa takut. Takutnya kan sekarang biaya kuliah itu mahal, ya mahal. Dan waktu itu kita masukkan dia di BINUS. Kampus sekarang kan luar biasa ya. Kita belum belajar itu udah bayar setahun.
Belum kuliah, tahun depan kuliah, tahun ini kita bisa bayar, harus bayar. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya, saya cuma pikir gimana ya udah kita serahkan sama Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rancangan buat kita, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Gitu. Singkat cerita dari tahun ke tahun sampai dia lulus. Wow, sampai di hari kerja. Itu semua karena Tuhan. Kalau Tuhan bekerja di dalam keluarga saya, Tuhan yang sama akan bekerja untuk Bapak Ibu. Asal kita mengandalkan Dia, asal kita berharap dan bersandar kepada Dia. Saya tadi tanya-tanya, ini GB3 Raksa ini kan baru sekali ini ya. Aduh, saya cuman kagum juga, tempatnya begitu luar biasa rame. Saya tanya juga tadi para pengerja juga, ini jemaatnya jemaat yang luar biasa. Ya jam 7 mungkin berapa jam sih paling terakhir? Mungkin kita bisa sampai jam 10 nggak apa-apa ya kali ya. Ya jam 12. Ya, yang jam 12 silakan sendiri, saya mau pulang. Artinya apa? Ada satu kerinduan untuk ketemu Tuhan. Saya percaya setiap pertemuan kita dengan Tuhan nggak bakal sia-sia. Selalu Tuhan membawa sesuatu yang buta melek, ya, yang sakit disembuhkan. Itu percaya, bukan mudah-mudahan, nggak ada mudah-mudahan di dalam Tuhan. Ada beberapa alasan ya, kenapa kita nggak boleh takut. Yang pertama, dikatakan karena aku menyertai engkau. Kata aku menyertai engkau, ya. Kenapa Tuhan menyertai kita? Kita nggak boleh takut sama manusia, ya. Tapi jangan begini juga. Ada suami istri bilang, "Pak, katanya jangan takut tuh." Ya, bukan itu maksudnya. Bukan suruh berani sama suami, bukan suruh berani sama istri, bukan itu. Ini bicara jangan takut tentang kekhawatiran hidup kita gitu loh. Ya. Jangan nanti bilang, "Wah, Tuhan loh, kok tadi ngomong jangan takut, makanya kita berani sama suami." Jangan. Saya bisa diomelin Pak Sulis nanti. Dikatakan aku menyertai engkau, artinya apa? Untuk apa Tuhan menyertai kita? Yang pertama untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan. Ya, yang diperlukan untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Orang yang takut itu orang yang lemah, orang yang putus pengharapan. Artinya harus diberikan kasih karunia. Kasih karunia adalah kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kuasa Roh Kudus. Ya, jadi tujuan Tuhan menyertai kita yang pertama, ya, Tuhan memberikan kasih karunia dan kekuatan buat kita. Kita bersyukur ya, kita di era Pentakosta ketiga, kita juga di gereja kita nih fokusnya ya hadirat Tuhan, pengurapan bahasa roh. Ini yang harus kita akui. Kita hidup tanpa Roh Kudus, waduh, repot, nggak kuat kita, nggak kuat. Tanpa pimpinan Roh Kudus nggak bisa apa-apa. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus yang memberikan semangat, penghiburan buat kita. Ini yang pertama dikatakan Tuhan menyertai kita untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan. Yang kedua Tuhan menyertai kita apa? Untuk menolong kita melewati masa-masa krisis. Saat pandemi, kembali lagi saat pandemi banyak orang yang masuk rumah sakit. Bukan cuma butuh uang untuk berobat ke rumah sakit atau ke dokter. Tapi selalu bilang ya ke teman-teman anggota KUL ya, mungkin hamba-hamba Tuhan, tolong dukung dalam doa. Orang kaya sekalipun pada waktu pandemi duit itu nggak berarti. Tapi doa lebih luar biasa. Begitu banyak ya, dukung dalam doa, doakan saya. Doakan saya. Karena kita percaya doa yang penuh dengan kuasa, doa dengan iman akan mengubah keadaan. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita untuk apa? Untuk menopang dan membela kita. Dahsyat. Jadi Allah menyertai kita tiga hal itu tadi. Untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan, untuk menolong kita, untuk menopang kita. Alasan yang kedua kenapa kita nggak boleh khawatir atau bimbang atau takut. Ya.
Karena aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Dikatakan seperti itu. Firman Tuhan berkata seperti itu. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, perkara apapun juga. Masalah apapun juga, persoalan apapun juga. Segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan. Ya, jadi saya mau berdoa juga kita nanti kita bawa semua persoalan, masalah, pergumulan kita taruh, kita bawa dalam Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ada satu ilustrasi di India, ya, suku anak India, ilustrasi suku anak India. Ini ada cara yang unik. Jadi untuk mendewasakan anak laki-laki, ya, untuk mendewasakan anak lakinya, anak laki-laki ini dibawa ke hutan yang paling dalam, yang paling jauh, dibawa sama seorang yang bukan dari keluarganya, dengan mata tertutup, dibawa sampai di dalam pedalaman hutan, sampai malam hari, kemudian tutup matanya dilepas. Orang yang mengantarnya meninggalkan dia, jadi dia sendiri. Gitu. Satu hal, dia boleh lulus kalau dia nggak berteriak atau menangis. Ini syaratnya. Ya, di tengah hutan yang dalam, begitu suara auman harimau, daun yang berisik membuat dia takut, ketakutan sekali. 1 menit seperti 1 jam, 1 jam seperti 1 hari. Dia nggak bisa, matanya nggak bisa nutup gitu loh. Ya, sampai tangannya aja nggak kelihatan, saking gelapnya, suasananya gelap. Hari berganti hari, jam lewat jam gitu ya, sampai satu ketika udah kelihatan fajar. Dia lihat depan, belakang, kiri, kanan, sampai dia kaget melihat orang tuanya, bapaknya ada di belakang, sedang memegang panah, ya, dengan pedang di pinggangnya. Untuk apa? Barangkali ada binatang buas yang mengganggu anaknya, siap melesatkan anak panah. Dengan tentunya dia berdoa supaya anaknya jangan berteriak atau menangis. Dari pelajaran ini, ya, kita bisa melihat. Seringkali kita nggak melihat pernyataan Tuhan. Seringkali kita nggak melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kok kiranya Tuhan kok tega sih membiarkan kita hidup di dunia yang kejam ini. Kita udah doa, kita udah puasa, udah ikut kul, tapi kok kelihatan nggak ada tanda-tanda gitu loh. Belum ada jawaban. Cuma satu hal yang saya mau katakan. Dia berjaga-jaga buat kita. Dia selalu menyertai kita. Dan dia tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kalau kita boleh mengalami proses, kalau kita boleh mengalami pergumulan, satu hal, supaya kita bergantung sama Tuhan. Gandol Gusti. Bersandar pada Dia. Saya punya cucu saya 3. Jadi masih muda kelihatannya ya, padahal udah tua juga. Cucu saya nomor 2 ini luar biasa. Dia kalau misalnya jalan ke mall, pokoknya kalau pergi kita ya, jadi yang namanya Efron nih nomor 2 dia selalu sender di bahu saya. Saya lagi nyetir, dia sender di bahu saya, dia cium saya. Sebagai opanya ya kan, pasti klepek-klepek lah ya gitu ya. Kan udah dicium, disenderin seperti itu. Sampai di mall, papi maminya turun, Efren belum, nungguin saya. Sampai akhirnya kita masuk ke mall, dituntun saya. Apa yang terjadi, orang-orang pada pergi kemana-mana, opanya dituntun di tempat mainan anak-anak, Toys Kingdom. Dibeli nggak sama opanya? Dibeli. Dibayarin nggak? Dibayarin. Papi maminya bilang, kamu Efren ngabisin duit opa. Dia nggak peduli, karena opanya selalu menyertai dia.
udah dicium, udah disenderin, jatuh. Jatuh. Artinya saking kita sayang sama Efren, kita beliin, kita bayarin. Dia nggak peduli. Kokonya bilang jangan, jangan. Kalau kita mau mengalami sesuatu sama Tuhan, kita harus ambil hati Tuhan. Kita bersandar pada Tuhan. Biar kita tahu isi hati Tuhan seperti apa. Apa yang Tuhan mau bukan apa yang kita mau. Siapa yang mau diberkati malam ini? Belum semua. Benar serius ya. Siapa yang mau diberkati malam ini? Oh, nanti kita mau berdoa ya. Seperti Tuhan memberkati saya, Tuhan yang sama akan memberkati semua jemaat GBI Tiga Raksa. Yang ketiga dikatakan, kita nggak boleh khawatir, nggak boleh takut, nggak boleh gelisah, nggak boleh bimbang. Yang ketiga dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jadi Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya membawa kemenangan, bukan kekalahan. Bukan berarti orang yang intim sama Tuhan nggak pernah jatuh. Bukan berarti juga nggak menghadapi masalah. Melalui masalah ini jadi kita dewasa, kita mengerti gitu loh. Kita bersandar sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Kayaknya udah 30 menit ya Bu ya. Minta waktunya sebentar ya. Kesian yang jauh-jauh. Oleh karena kemurahan Tuhan saya punya usaha ekspedisi. Dan selama 14 tahun Tuhan memberkati usaha ekspedisi saya. Tapi karena pandemi ya hampir semua orang usaha bahkan yang kerja mengalami penurunan. Nah, baru-baru ini kurang lebih sekitar ada 2 bulan yang lalu saya sempat takut juga karena orderannya semakin lama semakin turun dan omset turunnya itu cukup drastis. Yang saya takutkan gini, saya main ekspedisi, usaha ekspedisi, saya punya supir-supir yang lama, mereka udah bekerja lama sama saya. Jadi tiba-tiba saya takut gini, aduh jangan-jangan supir saya ini bisa pindah kerja, karena kan nggak mungkin. Dia nungguin saya sementara orderan nanti ada, nanti enggak, nanti ada, enggak. Jadi saya takut. Di ketakutan itu saya berdoa sama Tuhan, berdoa. Terus saya juga takut, aduh kalau sampai ini enggak berjalan gitu ya, saya mau usaha apa? Kan enggak gampang, untuk memulai usaha baru itu enggak gampang. Betul ya, butuh waktu. Ya, mungkin enggak gampang, butuh penyesuaian. Tuhan cuma bilang begini sama saya, Handoko, 14 tahun aku menyertai usahamu, sampai anak kamu bisa kuliah, anak-anak saya bisa kuliah, sampai kita boleh ada sampai saat ini dipelihara tiap hari. Cuman masalah gini aja kamu takut. Wow, saya langsung bilang Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Seringkali kita takut yang gak jelas. Ya gimana gak takut ya, karena kan ya kepikiran lah, kadang-kadang kepikiran yang aneh-aneh juga gitu loh. Orang usaha kan mikir jangka panjang, untuk maju bukan untuk mundur. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu jangan takut, aku menyertai engkau. Terus Tuhan bilang lagi apa? Kalau sampai toh usaha ini tutup, aku akan memberikan kamu usaha yang lain yang saya nggak tahu. Tapi percaya ya, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita orang percaya. Yang penting kita harus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati hidup saya, rumah tangga saya, pelayanan saya, Tuhan yang sama akan memberkati kita semua malam hari ini, siapapun kita. Ya, yuk kita mau bangkit berdiri, saya mau ajak nanti nyanyi. Yuk kita mau undang bangkit berdiri buat jemaat semuanya.
Kita angkat pujian, ku tidak takut. Haleluya. Ku tidak takut. Amin. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Amin. Bahkan menolongku, Kau bantukan Yesus Tuhan, Yesus memegang, amin, dengan tangan kanan. Yesus memberi, amin, yes, haleluya. Kemenangan Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku. Yesus memberiku. Amin. Saya mau berdoa buat jemaat yang datang malam hari ini. Saya nggak tahu persoalan apa yang ada, pergumulan apa. Mungkin keuangan, mungkin rumah tangga, mungkin anak. Mungkin sakit penyakit. Saya cuma mau bilang, siapa yang mengalami masalah ini, angkat tangan. Urala patakara labara, angkat tangan saya mau berdoa. Urala patakara labara, sandara labara labara. Mungkin kau butuh jodoh. Mungkin kau butuh keuangan, mungkin kau butuh pekerjaan, mungkin kau butuh untuk membayar uang kuliah, kontrakan dan sebagainya. Dengar malam hari ini, Yesus yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus yang dahsyat, Yesus yang hebat. Oh Tuhan, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Jamah lawat Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala ketakutan kami. Kami serahkan segala kebimbangan, kekhawatiran kami Tuhan. Ampuni kami ya Aba, ampuni Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, yang susah diburkan, yang terbeban Tuhan mau angkat bebannya. Kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami kelepasan. Kami sungguh mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pak Sulis Tuhan. Berkati Pak Sulis Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk boleh melayani di dalam pengembalaannya ya Bapa. Kau tambahkan Tuhan jemaat-Mu ya Bapa. Biar GB 3 Raksa Tuhan boleh menuai jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati Ibu Titi, berkati keluarga mereka, berkati para pengerja, jemaat yang hadir Tuhan. Kami serahkan Tuhan, jemaat-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu berhenti Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi Engkau tetap menyertai kami ya Bapak. Terima kasih, terima kasih. Segala hormat puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Haleluya. Kata-kata sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita dengarkan pengumuman.
Pengumuman Minggu 27 Agustus 2023. Shalom saudara. Bermain musik, bernyanyi, dan menari itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Sama seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Kalau kita lihat di versi bahasa Inggris saudara, di situ dikatakan God is seeking. Artinya Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan para penyembah-penyembah benar di dunia art. Orang-orang yang suka bermain musik, suka bernyanyi, dan suka menari, mereka mau memberikan diri mereka untuk Tuhan Yesus. Harpazo Art Center atau HAC adalah kursus seni musik dan tari berbasis Kristiani dan berfokus pada pelatihan secara teknis, teori, serta memperlengkapi kerohanian para murid untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Para pengajar di HAC adalah para pelayan Tuhan di bidang vokal, piano, gitar, bass, drum, dan worship dance yang memiliki karakter Kristus, komitmen, serta kompetensi yang baik di bidangnya. Gedung HAC yang berada persis di depan GBI Modern Land telah diperlengkapi berbagai fasilitas ruangan vokal, ruangan tari, juga ruangan musik, serta berbagai alat musik dan tari yang dapat menunjang pembelajaran. So, tunggu apa lagi? Mari segera daftarkan diri saudara dan bergabung bersama kami menjadi keluarga besar di Harpazo Art Center. Let's be the messenger of the third Pentecost through art! Selamat atas pelantikan sebagai pendeta Gereja Bethel Indonesia di Sentul International Convention Center 25 Agustus 2023. Selamat melayani pekerjaan Tuhan dan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 2 September 2023 pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Ya, haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang malam hari ini hadir diberkati oleh firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Ya, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan ya. Ada 3 hal tadi yang saya catat tadi apa yang disampaikan oleh hambanya tadi. Bahwa bagaimana kita bisa keluar dari rasa takut ya. Yang pertama karena Tuhan menyertai kita, amin. Yang kedua tadi karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan yang terakhir karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Ya, atas nama Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat GB3 Raksa mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Pratama Handoko hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah Pak. Tuhan berkati pelayanannya juga di GBI Modern Land jadi berkat bagi banyak orang. Ya, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di GB3 Raksa? Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya kalau baru pertama kali hadir? Ada? Ada di. Oh iya, ada di belakang ya. Oh iya, selamat datang ya di GBI 3 Raksa ya. Ya, saya informasikan dulu terlebih dahulu untuk jadwal ibadah di GBI 3 Raksa. Ibadah yang pertama jam 7.30, ibadah yang kedua jam 9.30 dan yang ibadah yang ketiga jam 7 malam ya seperti sekarang. Nanti tinggal Bapak Ibu nanti boleh cari jam-jamnya ya. Ya. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama doa pengerja. Ya, hari Rabu kita akan ada doa pengerja ya, pengerja di tempat ini secara onsite ya. Jadi untuk Bapak Ibu sebagai pengerja nanti kita akan onsite ya. Kalau biasanya kan kita online ya. Tapi karena ini doa pengerja jadi kita akan onsite di tempat ini. Wajib nih ya, bagi seluruh pengerja wajib hadir. Yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 jam 7.30 ya, setengah 8 ya. Nanti boleh para pengerja untuk kita boleh bersama-sama di tempat ini. Ya, untuk pengumuman yang berikutnya, ibadah BWR GBI 3 Raksa ini Banten Women Revival
akan diadakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Ini masih melalui aplikasi Zoom ya. Ya, ini mengundang Bapak Ibu dan kaum ibu ya, wanitanya Tuhan. Ya, para kaum wanita ya boleh ikut ambil bagian dalam ibadah ini ya. Jadi untuk linknya itu ada linknya di depan, tapi biasanya juga nanti di hari Kamis pagi linknya akan dibagikan di grup GBI Tiga Raksa. Jadi kalau bagi para wanita-wanitanya Tuhan yang belum tergabung di grup GBI Tiga Raksa, boleh segera memberikan nomornya supaya kita update, supaya nanti bisa mengakses semua informasi-informasi yang ada di GBI Tiga Raksa, salah satunya ibadah Banten Human Revival ini. Ya. Yang berikutnya, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan diadakan pada hari Sabtu 2 September 2023 jam 19 atau jam 7 malam di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir di tempat ini ya. Jadi saya juga terus mengajak ya untuk anak-anak muda yang hadir. Boleh anak-anak muda, boleh angkat tangan yang anak-anak muda. Ya, haleluya ya, haleluya. Anak-anak muda boleh hadir ya bersama-sama dengan kita ibadah di hari Sabtu ya. Ya, Sabtu kemarin kita memang ada di Motherland BR gabungan per 2 bulan sekali ya. Tapi untuk Sabtu besok kita ada full ya, 1 bulan besok kita ada full di tempat ini. Saya mengundang untuk anak-anak muda untuk boleh join dalam ibadah BR ini ya. Yang berikutnya untuk ibadah minggu depan tanggal 3 September 2023, ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Madya Reynaldo Panggabean, dan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama Fernando Simbolon ya. Yang berikutnya berita duka cita yang telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Muji Hastuti, jemaat kita yang tinggal di Sodong pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang lalu ya, dan juga sudah dikebumikan ya pada hari Kamis Rabu ya. Oh ya, hari Rabu ya. Ya, dan hari Rabu kemarin juga sudah dikebumikan ya. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GB Tiga Raksa mengucapkan turut sepenanggungan, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, satu berita sukacita buat kita ya. Tadi Bapak Ibu sudah melihat ya tadi bahwa gembala kita ada salah satunya tadi yang itu ya, yang sudah diangkat menjadi PDT ya. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi artinya Bapak Gembala kita resmi sekarang menjadi PDT ya. Kalau sebelum-sebelumnya Gembala kita masih Pendeta Madya ya, atau disingkat PDM ya. Tapi per tanggal 25 Agustus kemarin sudah resmi menjadi PDT. Kita terus doakan ya supaya terus Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan jaga dan Tuhan berikan kekuatan. Karena gembala kita juga selain gembala di Tiga Raksa juga menggembalakan sub 3D ya. Jadi kita mari sama-sama kita terus dukung dan doakan untuk gembala kita. Nah, dan yang terakhir, hari ini kita akan memberikan persembahan umum, persembahan Natal dan juga persembahan persepuluhan ya. Jadi kita udah gak terasa ya. Minggu depan sudah bulan September ya, jadi oleh karena itu tidak terasa beberapa bulan ke depan kita akan merayakan Natal. Oleh karena itu kami mengajak untuk Bapak Ibu nanti kita sama-sama memberikan persembahan Natal. Untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh nanti maju ke depan, ada kotak yang sudah tersedia di depan, nanti boleh dimasukkan. Dan kini saatnya kita akan memberi. Haleluya, mari sama-sama kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat malam ini Tuhan. Kau yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terus doakan Tuhan. Supaya apa yang kami dengarkan Tuhan. Firman-Mu yang sudah ditaburkan Tuhan bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Tuhan sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu. Bapak Pendeta Pratama Handoko Tuhan, kiranya Tuhan berkati pelayanannya. Berkati usahanya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Apa saja yang dibuat oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntungnya Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah setiap benih yang kami tabur Tuhan, uang-uang kami tabur Tuhan, biarlah semuanya Tuhan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terlebih di wilayah kami Tiga Raksa ya Tuhan. Bagi umat-Mu yang akan mengembalikan persepuluhan, Tuhan kami percaya Tuhan berkat berkelimpahan Tuhan. Akan Tuhan curahkan Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Bapak, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. For you are great, you're the miracle so great, there's no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you're the miracle so great, there is no one else like you. There is no
sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Dan kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Gairahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, Hingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan. Seperti Yabes berdoa, kiranya Engkau memperluas daerah kami Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali menjemput kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.